Kembalinya Subaru di Indonesia memberikan angin segar untuk semua petrolhead yang ada di Indonesia. Nah, pada awal Mei 2022 lalu, Subaru menghadirkan line up pertamanya mereka, yaitu adalah Subaru Forester. Nah, di Gias 2022 ini akan dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 21 Agustus 2022. Subaru akan memberikan line up terbaru mereka dan melengkapi line up Subaru setelah Forester ini. Inilah dia Subaru XV. Oke, di samping gue sekarang sudah ada Subaru XV generasi kedua, dan gue sangat beruntung bisa melihat unit ini. Kenapa? Karena ini di syuting pada saat sebelum Gias, jadi gue bisa melakukan first impression dulu bagaimana Subaru XV ini. Nah, Subaru XV generasi kedua ini memberikan sentuhan yang berbeda dari generasi pertamanya, yaitu kita akan mulai bahas dari bagian depannya. Model lampunya ini berbeda dari yang generasi pertama, yaitu model lampu LED yang sudah mengandung sistem SRH atau Steering Responsive Headlights, di mana lampunya itu akan mengikuti pergerakan dari setir. Lalu semua lampu sudah LED termasuk fog lamp kecuali lampu sein. Lalu juga untuk varian yang di sebelah saya ini adalah sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Subaru XV yang masuk ke Indonesia terdapat dua jenis, yaitu XV 2.0 IS dan XV 2.0 IS EyeSight. Nah, bedanya apa aja? Yang pertama yaitu di sini dibagi, kalau yang versi EyeSight di bawah logo Subaru ini terdapat kamera depan, lalu juga ada sistem radar dari Subaru yang disebut dengan EyeSight, walaupun sebenarnya tidak radar ya, dia hanya mengandalkan sebuah kamera. Lalu juga perbedaannya yaitu ada sensor parkir di belakang. Nah, kebetulan yang di sebelah saya ini adalah tipe S, yang tipe S biasa tanpa EyeSight, makanya di bawah logo Subaru ini tidak ada tidak ada kamera depan. Untuk bagian depan itu saja eksterior yang bisa saya nilai. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Oke, untuk bagian sampingnya ini kita bisa lihat velg yang digunakan oleh Subaru XV ini menggunakan velg berukuran ring 18 inci dengan ukuran ban 225/55 R18. Jadi ini sudah cukup proporsional untuk mobil, tapi menurut saya suspensinya agak terlalu tinggi, jadi kesannya kurang padat itu. Mungkin kalau kalian yang suka lebih keren, lebih sporty look, mungkin kalian bakal ganti suspensi ini ke suspensinya Impreza, jadi bisa lebih rendah. Lalu juga mengingat suspensinya cukup tinggi, ground clearance-nya juga jadi sangat tinggi, yaitu 220 mm. Lalu juga di bagian atas ini juga terdapat sunroof yang bisa dibuka, jadi memberikan nuansa lega dan juga lebih bright ketika di siang hari. Lalu juga kita pindah ke bagian belakang. Seperti yang saya jelaskan barusan, bagian bumper belakang ini bersih, tidak ada sensor parkir karena ini adalah tipe S yang standar, bukan S EyeSight. Lalu juga ada ada diffuser ya. Diffuser ini suara body, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka yang warna hitam doff, jadi biar kelihatan lebih sporty aja. Lalu juga kita bisa lihat di sini tidak ada lubang knalpot karena lubang knalpotnya diumpetin, nggak ditunjukkan. Lalu di sini ada emblem Subaru all wheel drive karena semua line up-nya Subaru itu adalah all wheel drive kecuali BRZ. Lalu juga ada reversing kamera juga udah ada. Nah, mumpung kita lagi di belakang, kita coba cek bagasinya. Oh, satu info juga. Lalu juga di setiap mobil Subaru ada stiker ini, Made in Japan. Karena semua mobil Subaru itu semua CBU, tidak ada yang CKD, jadi semuanya built in Japan semua. Gitu. Oke, kita coba cek bagasinya ya, guys. Kunci mana ya? Ini dikunci ya? Oh, dikunci, Deng. Kunci mana ya? Enggak, gue nggak pegang kunci. Kunci sama gue ya? Iya, sama gue, Deng. Nah, oke. Ini bagasinya cukup, tapi nggak besar-besar amat. Menurut gue sih ini untuk daily commute aja udah enak banget. Mungkin kalau untuk kalian keluar kota atau misalnya pulang kampung gitu, barang keluarga sih menurut gue sih segini agak kurang ya. Terus juga bagian bawah bagasinya ini ada ban serep temporary, nggak full size, jadi sekedar ada aja ban serepnya. Terus di sini juga ada tonneau cover, jadi untuk kalau misalnya kalian naruh barang-barang berharga di bagasi, kalian bisa tutup ini biar nggak kelihatan dari kaca belakang. Terus juga ini masih manual, nggak ada power back door, jadi harus pakai tangan manual tutupnya. Dan juga di bagian kaca belakang ini sudah ada elemen pemanas. Oke, kita sudah bahas semuanya, sekarang kita masuk ke interiornya. Kita bahas dari sampingnya dulu ya, guys. Di sini kita lihat interiornya memiliki two-tone leather. Jadi perpaduan dua warna, yaitu silver dan juga black.
Terus juga dilengkapi dengan stitching warna orange. Menurut ini perpaduan yang bagus banget dan gue suka sebenarnya. Dan XV ini tidak ada pilihan interior lain ya guys, jadi interiornya semua kayak gini. Terus juga ini udah perforated dan juga ada memory seat untuk driver only. Terus ada aksen karbon juga di sini. Posisi duduknya sangat ergonomis, enak banget. Dan untuk pengaturan kursi di bagian driver sudah elektrik ya. Cuma kalau untuk di passenger seat depan itu masih manual. Terus juga gue mau jelasin beberapa fitur dari Subaru, yaitu adalah dia punya active torque vectoring, dimana kalau misalnya kita lagi nikung dengan kecepatan tinggi, dia bakal mengerem. Misalnya kita belok kanan dengan kecepatan cukup tinggi, nah dia akan mengerem ban bagian sebelah kanan. Itu biar mencegah mobil itu nggak keluar dari tikungan dan bisa tetap di dalam garis beloknya mereka. Terus juga ada fitur. Oke, gue kontak dulu ya. Bentar. Nah, terus juga dia sudah ada fitur cruise control untuk tipe S ini, tapi belum adaptif. Sedangkan kalau untuk yang S EyeSight itu udah adaptif. Terus ada driving mode juga, yaitu sport dan intelligent. Di sini juga ada berbagai fitur entertainment, misalnya nyetel lagu, Bluetooth. Terus juga sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay, tapi dia masih pakai kabel, belum wireless. Terus di sini juga ada sunroof, bisa kita buka di sini. Nih, kalau misalnya kita lagi jalan ke daerah yang dingin atau puncak, itu buka ini sih enak banget sih, bisa lebih dingin. Terus juga head unit sudah menggunakan Harman Kardon, walaupun memang speakernya masih unbranded, masih brand biasa. Terus juga di sini ada auto vehicle hold. Kalau misalnya kita berkendara kemacetan, terus biar nggak perlu nahan rem dan ganti-ganti gigi, tinggal taruh di auto vehicle hold, udah nahan sendiri. Terus ada X mode kalau misalnya kalian mau off-road atau misalnya mau melakukan perjalanan yang cukup rough gitu, pakai X mode ini enak banget, jadi mobil itu nggak hilang traksi. Terus juga sudah ada rem parking yang sudah elektrik juga. Untuk yang tipe S ini masih cruise control biasa, belum yang adaptif. Kalau yang adaptif hanya di tipe EyeSight. Terus untuk driving mode ada sport dan intelligent, dan juga ada voice command dan multimedia function di setir bagian sebelah kiri. Ini juga di belakang sih ada pedal shift. Untuk Subaru ini lampu sennya di sebelah kiri ya guys, jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu. Jadi kalau ngesen tuh di sebelah kiri, kalau yang kanan buat wiper. Terus di tengah sini ada kompartemen, nggak terlalu gede. Ada 2 slot USB 2,1 ampere buat ngecas, atau bisa ini juga ada adapter untuk lighternya. Terus di sini glove boxnya juga sudah soft opening, bagus. Ini juga udah soft touch, enak. Stitchingnya sih yang bikin keren sih, warna orange kayak stand out gitu. Terus jok di sini selain leather dan two tone, dia juga udah perforated, jadi membuat orang yang duduk di situ nggak gerah dan sirkulasi udaranya jadi lebih baik. Oke, bagian depannya kurang lebih itu aja. Sama sunroof tadi ini juga udah gue coba tes tadi, enak. Kalau misalnya jalan ke puncak atau tempat-tempat yang dingin, buka sunroof ini udah paling asik. Vanity mirror juga udah ada, lengkap sama lampunya, walaupun belum LED lampunya, masih halogen. Terus juga lampu tengah juga masih halogen ya guys, belum LED. Oke, kita udah cukup. Kita pindah ke kursi belakang. Oke, ini posisi duduk gue di kursi belakang. Ini di depan posisi berkendara gue yang cukup nyaman, masih nyisain space yang lumayan. Ini belum di reclining banget sih, tapi kalau posisi driving gue kalau di depan kurang lebih seperti ini. Tinggi gue more or less hampir 180 cm, dan ini tersisa sedikit sekali ya, bukan nggak dikit banget sih, tapi sedikit, cukup lah, masih oke. Dan posisi duduknya tuh nyaman, walaupun memang tidak menyangga paha 100% ya, tapi 90% tersangga dengan baik. Kualitas leather kursinya sama kayak kursi driver depan, two tone leather, ada stitching warna orange juga, dan ada armrest, dan juga ada 2 cup holder di tengah. Jadi kalau misalnya di pintunya tutup, kita bisa nyandar dengan nyaman di belakang. Untuk di belakang nggak ada ventilasi AC, jadi semua ventilasi AC dari depan. Terus juga kalau misalnya kalian mau sekiranya bagasi belakang space-nya masih kurang, kalian bisa buka, turunin jok belakang ini, kita turunin dan bisa memberikan space yang lebih lega untuk bagasinya. Oke, kita udah bahas dalamnya, udah bahas sedikit fiturnya, tapi dari Subaru itu yang paling penting adalah engine-nya guys. Mari kita cek mesinnya. Apalah artinya kalau kita nge-review sebuah Subaru tapi kita nggak ngebahas soal mesinnya guys. Oke, ini adalah unit mesin yang dipakai di Subaru XV pada generasi kedua kali ini.
Basic engine-nya sama seperti yang digunakan oleh Subaru Forester, 2000 cc, 4 silinder boxer dengan output tenaga 154 horsepower dan juga torsi sebesar 196 Nm. Nah, kelebihan dari mesin boxer ini seperti mungkin orang-orang petrolhead juga udah tahu ya, yaitu adalah center of gravity-nya yang rendah, jadi bisa meningkatkan handling dan juga memberikan rasa pede pada saat berkendara. Nah, mesin boxer ini bakal selalu dipakai di semua line up-nya Subaru dan juga memberikan sensasi berkendara yang berbeda dari pabrikan lainnya. Oke, jadi ini adalah unit mesin dari 2000 cc 4 silinder boxer yang dimiliki oleh Subaru. Boxer engine itu memungkinkan peletakan mesinnya itu sangat rendah di bawah. Kenapa? Karena posisinya itu tiduran atau horizontal, jadi tidak seperti mobil-mobil pada umumnya yang memasang mesin 4 silinder inline yang segaris yang tegap. Nah, sedangkan kalau misalnya yang Subaru gunakan itu adalah boxer di mana mesinnya itu tidur. Jadi mesinnya sangat rendah di bawah. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari atas tuh kayak nggak ada mesinnya karena mesinnya benar-benar di bawah. Terus juga kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan elemen peredam. Namun sayangnya kap mesin ini belum disupport dengan hydraulic system. Jadi kap mesinnya masih pakai ganjan besi kayak gini standar guys, belum pakai hydraulic. Sayang ya, kalau gue sih lebih suka pakai hydraulic karena lebih gampang bukanya. Jadi kurang lebih seperti itu impresi gue terhadap Subaru XV generasi kedua ini. Menurut gue mobil ini cukup menarik karena memberikan value yang beda di kompetitor-kompetitor sekelasnya seperti dari Honda atau Mazda. Dia bisa memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh brand-brand pabrikan lainnya seperti 4-wheel drive, dia juga boxer engine, dan juga beberapa fitur canggih lainnya. Positioningnya memang cukup unik karena kita mengingat juga Subaru itu marketnya sangat segmented ya, dan juga produk-produknya itu mungkin orang kalau misalnya beli mobil kan pasti ngeliat secara looks dulu tuh dari luar, di sana bagus apa enggak. Gue yakin banget Subaru XV ini untuk secara eksterior tuh masih kalah dengan pabrikan lain, makanya mungkin, tapi yang satu hal yang pasti Subaru itu punya inner beauty di mana kalian bisa mengetahui itu jika kalian membawa mobil ini secara langsung test drive. Cobain, kalian pasti akan suka. Terus juga positioningnya juga unik dan juga mobil ini pasti bakal mungkin untuk orang-orang yang anti mainstream atau misalnya orang yang sudah terlalu bosan dengan line up yang udah di pasaran sekarang, Subaru XV ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review dari saya soal Subaru XV generasi kedua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Apabila kalian ingin gua mereview atau misalnya membahas mobil atau motor apapun untuk ke depan harinya, kalian bisa langsung tulis komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.